Salam. Pada kesempatan ini saya mau mencoba menjelaskan makna arti salam. Salam secara umum sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi simbolik, sudah menjadi seremoni biasa dilakukan oleh orang-orang tertentu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagai contoh, salam sering digunakan orang untuk memulai komunikasi, untuk memulai suatu acara. Itu salam dikategorikan sebagai diartikan sebagai salam pada umumnya. Namun dalam hal ini saya tidak hanya sekedar ingin membahas tentang salam yang pada umumnya orang-orang mengucapkan salam atau melakukan salam. Karena menurut pendapat saya, salam itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, melainkan juga ada realisasinya di dalam diri yang muncul ke permukaan atau ke halayak umumnya. Salam itu sendiri berasal dari bahasa Arab kali ya, yang artinya selamat. Mengucapkan selamat bagi umumnya di negara kita, negeri ini, mengucapkan selamat itu adalah sesuatu hal yang lumrah dilakukan. Namun apapun salamnya yang diucapkan setiap manusia, baik itu menurut agama, kepercayaan, atau menurut suku bangsa, golongan-golongan tertentu, aliran-aliran tertentu, secara pribadi saya mengagumi akan salam-salam itu sendiri itu yang diucapkan setiap manusia, baik itu selamat pagi, itu seperti selamat pagi, selamat siang, good morning, dan lain sebagainya, assalamualaikum, sampurasun, rahayu, dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat mengagumi salam-salam tersebut gitu. Karena menurut saya itu salam-salam tersebut mengandung makna yang tinggi, yang agung, yang luhur dan dalam jika salam-salam tersebut dimaknai. Di sana letak kekaguman saya pada mereka, sang pencipta salam. Sebegitu indahnya jika salam-salam itu dimaknai, sehingga tidak hanya sekedar ucapan saja, kata-kata saja, sehingga memiliki makna-makna yang dalam jika salam itu sendiri dimaknai dengan dalam, tidak hanya sekedar dipakai untuk simbolik, ciri khas seseorang, suku, bangsa, agama gitu, tapi juga betul-betul jika dimaknai itu sungguh diciptakan dari suatu daya cipta yang tinggi, dari budi yang luhur gitu. Kenapa demikian? Karena menurut saya mengucapkan salam, memberikan salam itu tidak semata dengan ucapan-ucapan saja, namun juga harus lahir dari rasa dan perasaan. Kita istilahnya memberikan salam kepada orang lain itu juga harus disertai dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan taruhlah istilahnya dari rasa hati sanubari yang paling dalam, sehingga si salam itu sendiri terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika diartikan salam itu adalah kita memberikan keselamatan, kita memberikan kesejahteraan, kita memberikan
kedamaian, kehangatan, kenyamanan hati kita pada orang lain. Jadi otomatis ketika kita mengucapkan salam itu ditujukan kepada orang tertentu, otomatis kita itu harus memberikan kedamaian. Dengan demikian ada istilah mengatakan bahwasannya tebarkanlah salam. Saya meyakini bahwa dalam menebarkan salam ini tidak semata kita menebarkan salah satu salam gitu. Salah satu salam simbolik ciri khas agama dan kepercayaan tertentu saja. Melainkan menebarkan salam itu memang kita itu harus menebarkan keselamatan kepada orang lain, menebarkan kerahayuan, menebarkan kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan hati kepada orang lain. Jangan sampai kita setelah mengucapkan salam, kita itu malah membuat orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita, membuat orang menjadi rusuh, menjadi tidak damai karena diri kita. Maka demikian, jika sudah demikian, saya kira salam ini akan memiliki ruh. Salam ini akan memiliki rasa perasaan, tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena salam tersebut tidak hanya sekedar ucapan saja. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar kata salaman atau salam-salaman. Salaman dan salam-salaman ini juga tidak hanya sekedar simbolik kita berjabat tangan. Tidak hanya sekedar simbolik seperti ini atau apalah itu gitu. Masalah salam ini saya kira dikaitkan dengan ada yang namanya saling, bukan sekedar saling jabat tangan, tapi di sini ada saling cinta kasih, ada saling memberikan kenyamanan, ada saling memberikan keselamatan antar sesama umat manusia. Apalagi jika salam ini diartikan sebagai universal, secara universal yang dalam gitu. Maksud saya universal yang dalam ini adalah salam yang berlaku tidak hanya untuk agama tertentu, gitu. Melainkan ketika salam yang kita ucapkan itu mengandung arti dan makna bagi semua umat manusia. Tidak tahu itu agamanya A, tidak tahu itu agamanya B, C, gitu, berbeda agama, tidak tahu itu adalah orang itu bahkan tidak beragama, tidak tahu istilahnya kita salam tersebut berlakunya kepada hewan, kepada binatang, kepada pohon atau makhluk lain, bahkan alam semesta. Nah, apalagi jika salam itu menyangkut hal itu, bermakna bagi dunia dan akhirat istilahnya, bagi semua keseluruhan makhluk hidup. Begitu, itu saya kira berarti kita istilahnya mengucapkan salam atau memaknai salam itu tidak pandang bulu. Ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, apapun agamanya, tentulah kita harus juga memberikan tidak sekedar ucapan, tapi rasa nyaman. Tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan, tebarkanlah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan hati, yang hanya kenyamanan itu tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga orang lain, makhluk lain. Berikanlah mereka pun keselamatan, begitu. Tapi dalam arti kata keselamatan
bukan menurut keyakinan dan kepercayaan kita sendiri. Itu kalau kita istilahnya kita memberikan keselamatan kepada orang lain melalui agama tertentu, berarti kita sama halnya dengan memaksakan agama kita kepada orang lain. Lalu di mana letak salam di sini? Letak di salam di sini itu yang saya maksudkan adalah memberikan cinta kasih tanpa bulu kepada siapapun. Begitulah kira-kira. Jadi salam itu menurut saya begitu agung, begitu tinggi, luhur budi bagi seseorang yang mengucapkan salam kepada orang lain. Dalam hal ini juga jika kita telaah, jika kita perhatikan bahwasanya jika ada seseorang mengatakan salam kepada kita, kita wajib menjawabnya dengan salam pula. Bahkan ada yang mengatakan salam kita yang menjawab itu harus lebih panjang daripada salam yang sebelum orang memberikan salam kepada kita. Nah, di sini berarti ada yang namanya saling. Jangan mau enaknya saja, kita pengen diselamatkan orang tapi kita tidak mau menyelamatkan orang. Kita pengen disejahterakan orang tapi kita tidak mau menyejahterakan orang. Kita mau orang lain kita mau nyaman tapi kita tidak pernah mau memberikan kenyamanan, keamanan kepada orang lain. Itu tidak saling. Inilah yang dinamakan dengan salam. Saya kira jika salam saja kita realisasikan dalam kehidupan hari-hari, sehari-hari, manusia itu akan menemukan dengan kedamaian, akan menemukan kenyamanan dalam hidupnya. Selanjutnya, jika salam itu diartikan dengan selamat, tentu jauh-jauh sebelum kita mengucapkan salam, idealnya kita itu memang selamat. Dalam arti kata, kita itu tidak berada dalam kecelakaan. Kecelakaan di sini itu kecelakaan hati, semacam resah, gelisah gitu, susah move on istilahnya anak-anak sekarang gitu, atau istilahnya stres gitu. Nah, jauh-jauh sebelum kita mengucapkan salam, alangkah baiknya jika kita itu mengkondisikan diri dalam keadaan nyaman, agar si salam itu sendiri memiliki ruh, agar salam itu sendiri istilahnya memiliki rasa dan perasaan. Bahwasanya kita dalam mengucapkan salam itu kepada orang lain, memang kita itu memiliki rasa cinta kasih kepada orang tersebut, karena kita memang memiliki rasa sayang, karena kita memiliki rasa nyaman, dan memang kita akan memberikan rasa nyaman kepada orang tersebut. Begitu saya kira dalam sesi sekarang ini masalah pembahasan salam. Ya, mudah-mudahan dalam sesi-sesi lainnya atau mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita bisa dilanjut dalam episode selanjutnya. Saya kira sekian dulu pembahasan sekelumit lah istilahnya, sekelumit tentang pembahasan salam menurut versi saya, pemikiran saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, yang mudah-mudahan istilahnya salam yang saya ucapkan itu memiliki ruh, memiliki nyawa, memiliki makna, sehingga bermanfaat. Tidak hanya sekedar salam itu untuk saya sendiri, melainkan semua makhluk yang berada di alam semesta ini. Sekian, terima kasih, salam.